apa kabar Ibu Usti? Alhamdulillah baik. Nah, mau cerita-cerita apa nih hari ini, di coaching hari ini? Iya nih Bu, saya sebenarnya sedikit bingung. Kayaknya tuh saya sudah coba mengatur kelas. Ini soal pembelajaran saya di kelas Ibu. Iya. Kan saya sudah coba atur kelas supaya kondusif dan lain-lain. Tapi anak-anak itu tetap susah diatur. Kadang kadang juga saya sudah kehabisan cara bagaimana supaya bisa bikin anak-anak itu siswa itu mereka itu bisa fokus dalam kelas. Jadi tuh Hmm, sedikit bingung. jadi ceritanya ini mau cari solusi lah ya, biar bisa lebih efektif dalam mengelola kelas ya. Iya Ibu. Ya, ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu Usti harapkan dari bincang-bincang kita hari ini? Saya berharap ya saya bisa menemukan cara baru atau strategi atau apa yang lebih pas buat bisa membuat suasana kelas saya itu lebih kondusif lagi, lebih teratur lagi seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Jadi kayak pengen cari solusi yang tepat atau strategi tepat yang buat Ya. mengatur kelas yang lebih baik ya. Oke, kalau gitu kita telusuri masalahnya sama-sama. Kalau boleh tahu, biasanya masalah seperti ini muncul pada saat ya momen-momen seperti apa gitu? Biasanya itu pas saya lagi menjelaskan materi atau eh, saya lagi mau memulai diskusi. Jadi anak-anak itu mulai Ya, berdiskusi. Nah, ya. anak-anak itu malah kadang kebanyakan itu mereka bercanda sendiri. Terus Hmm, kan mereka kan langsung dibagi kan, dibagi menjadi duduk kelompok. Nah, ketika ya. mereka yang awalnya tidak bertemu pada saat teman satu bangkunya, kemudian bertemu di teman kelompoknya itu, mereka kayak teman lama baru ketemu. Jadi saling Oh, itu saling berumpi. saling bercanda. Jadi mereka itu Hmm, kayak tidak tidak bisa fokus. Jadi materinya itu hmm, yang saya jelaskan pun itu pasti tidak mereka tidak mereka apa namanya ya, tidak mereka dengarkan, tidak mereka ya. Mm-mm. pahami baik-baik karena Ya, mereka jadi mm-mm. Jadi kalau di bagian kayak instruksi ya dan iya penjelasan, iya. jadi kalau di saat-saat seperti itu biasanya hal apa yang Ibu Spi lakukan seperti itu? Nah ini kadang itu hmm, karena saya kan merasa mereka tidak mendengarkan saya. Ya, Karena mereka tidak fokus. Jadi saya mm-mm. pasti otomatis itu menjelaskan itu dengan suara yang lebih Suara yang keras. mm, Nah, biar mereka dengar. Jadi saya mengeluarkan suara lebih keras biar mereka dengar. Nah, Wow. tapi konsekuensinya malah jadi mereka yang berisik karena mereka itu Berisik lagi. ikutan ngobrol lebih Wow. kencang. Jadi saya Ya bukan betul. tidak ada sama mereka mengeluarkan suara keras. Ya. Jadi saya keras, dia juga keras, jadi tambah ini Hmm. suaranya makin berisik seperti itu. Jadi tambah berisik ya. Iya. Malah yang ada kelasnya tambah ribut. Ah, Jadi kalau menurut kamu, menurut Ibu Spi ini, ah mereka jadi nggak fokus waktu dikasih instruksi ya, begitu. eee, iya, waktu ketika dikasih Hmm, instruksi karena kan mereka juga tetap cerita, ngobrol. Mereka iya. tetap berdiskusi sendiri dengan ceritanya. Hmm. Nah itu, Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka ribut begitu, eee, selain ya, mungkin juga karena ini ya, materinya bosan ya, karena kan cara saya menjelaskan itu mungkin, kurang melibatkan mereka, kurang apa ya, melibatkan, siswa itu supaya beraktivitas. Jadi mereka bosan, mereka cari aktivitas sendiri. Atau mungkin juga karena, materi saya itu atau cara penjelasan saya itu yang monoton seperti itu. hmm, Ya mungkin bisa juga bisa jadi sih. Jadi kalau seperti itu, ya kira-kira apa yang bisa Ibu Spi lakukan agar anak-anak bisa lebih terlibat dan fokus begitu? Mmm, kalau sebenarnya sih kalau, eee, saya mengajar, kadang itu ada dari kelas sebelah itu saya dengar suaranya itu kayak riuh, tapi riuhnya itu nggak berisik kayak kelas saya.
Ya, jadinya itu ya. berbeda, mereka kayak bersemangat. Tapi pas saya lihat itu mereka main diskusi apa ya, kayak lebih interaktif. Mungkin itu ya yang Ya. bisa saya coba ya, buat Hmm. materinya itu lebih interaktif. Jadi mereka itu tidak cuma mendengarkan saja, tapi juga ikut berinteraksi di dalamnya. Seperti itu. Oh, Mungkin jadi ide interaktif ya. ya, Ya, bagus sih ya, bagus, bagus. Itu udah bagus. Ah, nah, interaktif yang seperti apa yang Ibu Usti bisa bayangkan, bisa pikirkan seperti itu? Kira-kira seperti apa? interaktifnya itu mungkin saya bisa pakai permainan atau kuis. Jadi bisa Bisa. bikin mereka menarik perhatian mereka, kemudian atau mungkin saya bisa kan tadi dia diskusinya mereka mendengarkan saya. Jadi mungkin bisa diskusinya saya kasih materi terus mereka yang diskusikan biar mereka lebih aktif. Mungkin seperti itu ya. Hmm, ya, seru sih. Iya, saya juga pikir kalau permainan dalam bentuk kuis atau diskusi yang, ya, bisa. Itu uh, keseru kayaknya. Terus gimana? Bagaimana rencananya Ibu Supi ini untuk mengimplementasikan idenya itu? Saya mau coba bikin kuis sederhana. Bikin untuk materi minggu depan kali ya. Ya, Terus saya mau bagi mereka jadi beberapa kelompok untuk diskusi. ya, dibagi kelompok ya, oke. Ya, Oke. Terus hmm, apalagi yang bisa Ibu Uspi tambahkan supaya suasananya itu walaupun ribut ya, tapi ya. suasananya tetap terkendali dan mereka itu tidak kehilangan fokus. Oh mungkin saya tambahkan aturan saja di. Saya tambahkan mereka, saya buat Nah, aturan mainnya. Jadi kalau dia kesepakatan ya. terus, ya saya sepakati aturannya, ada aturan mainan, ada aturan mainnya. Jadi mereka itu walaupun merisik, walaupun bersemangat sekali, kadang kan anak-anak kalau bersemangat tidak lupa diri nih. Jadi Ya. mungkin saya buat aturan main supaya walaupun mereka bersemangat, tapi tetap di koridornya dia. Oke. Seperti itu. Jadi tetap fokus dan ya mereka tahu kapan mereka bisa bercanda, kapan mereka bisa fokus sama tugasnya. Oke, mantap. Keren. Oke. Jadi rencananya kapan nih mau dimulai? Rencananya sih buat minggu depan deh, pas mau mulai materi baru karena kan kebetulan materi baru, ya materi baru minggu depan, jadi mungkin minggu depan bakal Oke. siapin kuis Oke. sama kelompok. Oke. Langkah yang bagus. Jadi, hmm, bagaimana kamu tahu kalau cara ini berhasil? Jadi, bagaimana Ibu Usti tahu kalau cara ini akan berhasil? Mungkin saya bisa lihat dari responnya anak-anak. Apakah mereka lebih tertarik sama materinya, kemudian bisa lebih fokus saat diskusi, atau saya juga mungkin bisa tanya mereka secara refleksi kan. Kayak kan kalau di akhir pelajaran ada refleksi, saya tanya sama mereka bagaimana pembelajaran hari ini, apakah mau dilanjutkan seperti ini atau mau seperti apa. Oke, bagus. Jadi, ini bakal kayak diobservasi ya selama pembelajaran. Ah, Ya, mereka lebih terlibat. Oke. oke Bu, Ibu Andriati. Nah, ya. Jadi, karena ini rencananya sudah jelas ya, Ya, hasilnya dikabarkan ya bagaimana kita akan review. Mantap. insya Allah Ibu, terima kasih banyak Ibu buat Oke, jadi sarannya. Jadi lebih percaya diri deh. uh, mm, Ibu, Kandri hilang Kika. aduh, oke. Iya, kita juga hilang. Terima kasih banyak Ibu.
bagaimana? arahannya. Oke, Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi nanti kita reviewnya sama-sama ya setelah baik lihat hasilnya. Bu. Oke, oke. Terima kasih sudah mau curhat-curhat ya. Ah, Wah, saya oke, jadi merasa lega Ibu. Saya sudah merasa lega ya kita saling dan dukung lah tidak ya. bingung lagi. Bagaimanapun, Terus iya, karena ini kan pekerjaannya ya, namanya pekerjaan seorang guru itu begitulah pasti. Masalahnya ya begitu-begitu, hampir sama lah. Jadi kita saling iya. bantu untuk bagaimana mengarahkan supaya bisa memperoleh solusi yang baik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. By the way mau cerita apa nih? Ada sedikit masalah sih di kelas saya yang bikin agak pusing sedikit. Ini di kepikiran tentang anak yang ada satu di kelas saya itu anaknya aktif sekali. Jadi Oke. kayak susah fokus begitu. Jadi kayak saya bingung bagaimana cara mengatasinya begitu. Jadi masalahnya anaknya ini hiperaktif, sering hiperaktif, terus dia susah fokus sama pembelajarannya. Ya, Nah, kira-kira apa yang Ibu ingin capai setelah obrolan hari ini? saya maunya cari cara ya, bagaimana agar dia bisa lebih fokus, agar bisa aktif dalam pembelajaran, tapi saya tidak harus marah-marah begitu sama dia. Oke, bagus. Jadi kita coba, oke kalau begitu kita coba cari solusinya sama-sama. Kita cari bicarakan sama-sama. Ya, harapannya ya biar bisa kita temukan pendekatan apa yang pas buat situasi seperti ini, seperti situasi untuk anak-anak yang hiperaktif tadi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu situasinya itu seperti apa, situasinya yang terjadi itu seperti apa. Menurut Ibu, biasanya anak yang hiperaktif ini itu dia mulai hiperaktif dan tidak bisa fokus itu pada saat apa? Kapan seperti itu? Biasanya pada saat saya mulai menjelaskan materi, kadang dia tiba-tiba berdiri, ya, Mhm, mengobrol sama temannya, jalan-jalan keliling kelas, bahkan mhm, nengok-nengok ke laptopnya saya atau apa, kalau pas menyiapkan pembelajaran, pokoknya aktif sekali orangnya. oke. Jadi dia tidak bisa diam dan Ya, gampang bosan ya tadi ya? iya Gampang begitulah, bosan. kayaknya. Oke. Mm. Menurut Ibu, kalau misalnya dari pengalaman seperti itu, dari siswa yang seperti itu, menurut Ibu hal itu, alasannya itu, penyebabnya itu karena apa kira-kira? Kenapa bisa anak itu, kenapa bisa anak itu bosan, kenapa bisa anak itu hiperaktif, apa yang menyebabkan seperti itu? Saya pikir mungkin karena materi pembelajaran saya yang bahasa Inggris begitu, jadi kayak susah atau kurang menarik ya bagi dia. Dan juga memang orangnya kelebihan energi. Pokoknya aktif sekali ke sana kemari. Jadi walaupun bukan pada saat pembelajaran saya itu di luar waktu istirahat pun dia.
aktif Oke, orangnya. masuk akal. Jadi selain tadi pembelajarannya kurang menarik itu seperti apa sih? Maksudnya pembelajaran materinya atau bagaimana? Mungkin karena itu bahasa Inggris ya. Oke. Jadi kayak bukan bahasa yang biasa bisa dia pahami sehari-hari. Jadi kayak bagaimana ya? Kurang menarik lah. Atau mungkin juga cara pengajaran saya mungkin bagi dia kurang menarik gitu. Oke, berarti tadi kan Ibu juga bilang anaknya ini kelebihan energi. Ya, Kelebihan banget. energi, jadi energinya itu over gitu. Ya, begitulah. Eh, berarti kan ini sebenarnya kalau dia kelebihan energi berarti hal positif dong, ya Iya, kan? Berarti kita coba deh kita lihat dari sisi positifnya dia. Sepertinya mungkin kayak kita bisa memanfaatkan energi yang dia punya misalnya, atau seperti apa gitu. Ada iya enggak ya. kegiatan yang bisa kita lakukan itu supaya energi yang over ini tersalurkan? Iya, tidak kepikiran sih selama ini. Eh, Mungkin bisa kayak memberi tugas yang melibatkan gerak mungkin ya. Oke, Kayak wow, pada saat mau masuk pembelajaran bantu bawa uh, peralatan pembelajaran atau bisa juga kasih dia yang peran yang lebih aktif lah di kelas sehingga dia bisa lebih berperan aktif dalam pembelajaran dan ya tidak mengganggu mantap. teman mungkin ya Oke, seperti betul itu itu. kayaknya. Iya, betul sekali tuh Bu, mantap. Nah, kalau kita lihat dari situasinya sekarang, apa yang menurut Ibu, kalau tadi kan over energi, kemudian dia Ya. selalu bergerak dan segala macam. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memfasilitasi energi yang berlebih itu? Kira-kira apa? Hmm, Bisa kayaknya kayak dikasih peran sebagai asisten ya, asisten guru lah. Jadi contohnya kan saya bilang tadi dia suka nengok-nengok itu laptop pada saat Hmm, saya menyiapkan pembelajaran. Jadi bisa saja dia saya jadikan operator pada saat saya menjelaskan materi kayaknya. Jadi kan oh, otomatis mau tidak mau dia pasti baca kan materi yang di situ karena dia harus tahu kapan memindahkan slide berikutnya. Jadi kayaknya itu oke. bisalah mengaktifkan dia dalam pembelajaran dan juga tidak mengganggu temannya yang lain. Nah, oke bagus sih dia yang bagus. Jadi dia diaktifkan ya. Oke, nah Ya. sekarang menurut Ibu, idenya bagus ya. Menurut Ibu, kalau misalnya kan tadi sudah ini nih energinya sudah tersalurkan nih. Nah, Ya. terus caranya supaya anak ini bisa tetap fokus, kan tadi ada tuh katanya bosan, tidak bisa fokus kan. Nah, caranya bagaimana caranya supaya dia itu tetap fokus dan tidak mengganggu temannya? Menurut saya dengan aktif seperti itu, dengan memindahkan slide, menjaga pada saat saya menjelaskan dan mengikuti dengan slide-slide tersebut, dia sudah bisa fokus. Kan Oke. dia harus memperhatikan slide tersebut, apakah dia perlu memindahkannya atau tidak ke slide berikutnya. Oke. Oh, berarti cocok ya tadi. Jadi, energinya sudah tersalurkan. Ya, Terus, apa namanya tadi, fokusnya bisa juga sudah bisa mempertahankan fokusnya dengan ya. memperhatikan slide. Oke, keren 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 keren. Nah, sekarang Alhamdulillah. kalau bisa keren sekali Deta, keren keren. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau implementasikan kapan kira-kira Ibu mau coba, ide ini gitu? Bagaimana Ibu bisa Pertemuan tahu berikutnya, insya Allah. apa? Insya Allah di pertemuan berikutnya saya usahakan, Oke, ya, pertemuan berikutnya. Bagaimana bisa Ibu tahu kalau ide ini berhasil? dengan cara eh, melihat apakah dia lebih fokus itu kayak seperti memperhatikan pada saat pembelajaran yang juga bisa kayaknya tanya teman-temannya Oke, umpan balik dari teman-temannya apakah dalam pada saat pembelajaran berlangsung suasananya sudah berubah dia tidak mengganggu lagi dan sudah aktif atau seperti itu. oke, alhamdulillah Ibu. Berarti kita sudah menemukan solusinya dong. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa? Berarti kita bisa sudah mendapat solusinya. Apa ya? Kalau misalnya
kita selain Ibu yang beraktif di sini, kira-kira siapa yang bisa mendukung prosesnya ini? Mungkin saya bisa kerjasama dengan guru BK, bisa diskusi Oh, tentang bagaimana berikutnya, apa yang harus saya lakukan berikutnya, dan mungkin juga bisa berdiskusi supaya bisa ada solusi tambahan lah, tips-tips tambahan untuk membantu anak tersebut. Seperti oke, itu. mantap. Berarti senang sekali dong sudah bisa cari jalan keluarnya. Terus berarti kita bisa lihat situasinya nanti di minggu depan. Evaluasinya kita evaluasi bersama bagaimana Ibu. Iya, betul sekali. Iya, Oke, oke. kalau begitu sekarang bagaimana perasaannya Ibu setelah kita sudah melakukan atau mendiskusikan solusi ini? Intinya perasaan saya sekarang sudah lebih percaya diri lah. Dan kayaknya tiba-tiba muncul tuh banyak ide di kepala Wih, yang alhamdulillah. lebih spesifik kan. Jadi Oke. ada usaha realistis lah untuk membantu anak ini dan insya Allah saya siap untuk mencoba. Amin. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang jadi semoga berhasil idenya diimplementasikan di minggu depan, kemudian kita evaluasi bersama. Oke, Ya, terima kita kasih lihat banyak hasilnya Ibu. minggu depan. Terima kasih banyak atas atas Oh, arahannya. Jadi muncullah ide-idenya itu. iya, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.